Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan final project mata kuliah Big Data Analytics yang berjudul Analisis Data Netflix menggunakan Apache Spark dan Machine Learning yang akan dipresentasikan oleh kelompok 4 yang beranggotakan saya, Diva Putarivian dengan NIM 3.34.23.0.09 dan rekan saya, Faiz Ismail Makarim dengan NIM 3.34.23.0.10 dan rekan saya yang ketiga, Muhammad Zaki Ma'arif dengan NIM 3.34.23.0.15. Pada proyek kali ini kami akan melakukan analisis terhadap dataset Netflix untuk menggali berbagai insight mengenai konten yang tersedia di platform tersebut. Oke, untuk latar belakangnya sendiri, seperti yang kita ketahui, Netflix merupakan salah satu platform streaming terbesar di dunia yang memiliki ribuan film dan serial dari berbagai negara dengan berbagai genre dan kategori usia. Karena jumlah datanya sangat besar, analisis data diperlukan agar kita dapat mengetahui pola-pola yang terdapat di dalam dataset tersebut. Melalui proyek ini, kami ingin menjawab beberapa pertanyaan bisnis, yaitu konten apa saja yang paling banyak tersedia di Netflix, negara mana yang paling banyak memproduksi konten, serta bagaimana tren produksi konten dari tahun ke tahun, serta apakah kategori rating suatu konten dapat diprediksi berdasarkan karakteristiknya. Untuk dataset yang kami gunakan sendiri, kami menggunakan dataset Netflix Movies and TV Shows dataset yang diperoleh dari Kaggle. Dataset ini berisi sekitar 8.800 data dengan total 12 atribut dalam format GCF. Untuk beberapa atribut utama yang digunakan antara lain jenis konten atau tipe, negara asal produksi, tahun rilis, kategori rating usia, durasi, serta genre. Dataset ini kami pilih karena memiliki jumlah data yang cukup besar dan beragam, sehingga sangat sesuai untuk dianalisis menggunakan Apache Spark. Untuk proses analisis dilakukan secara bertahap menggunakan pipeline Apache Spark. Untuk tahap pertama adalah membaca dataset. Kemudian dilakukan exploratory data analysis atau EDA untuk memahami karakteristik data dan melihat adanya missing value. Selanjutnya dilakukan data cleansing untuk membersihkan data yang kosong maupun duplikat. Setelah itu, dilakukan transformasi data dan feature engineering agar data siap digunakan oleh model machine learning. Untuk tahap berikutnya adalah analisis deskriptif untuk menjawab pertanyaan bisnis. Kemudian, kami membangun model klasifikasi menggunakan Spark MLib. Untuk yang terakhir, digunakan evaluasi model dan penarikan kesimpulan dari seluruh hasil analisis. Oke, selanjutnya analisis prediktif. Selain menggunakan analisis deskriptif, kami juga membangun model prediksi kategori rating usia konten Netflix. Untuk mengatasi ketidakseimbangan data, rating asli dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, anak atau keluarga, yang kedua, remaja, dan yang terakhir, dewasa. Model menggunakan beberapa fitur utama, yaitu jenis konten, negara utama, tahun rilis, dan jumlah genre yang dimiliki suatu konten. Untuk model yang digunakan, yang kami gunakan adalah Random Forest Classifier dari Spark MLib. Model ini dipilih karena mampu menangani data kategorikal maupun numerik, memiliki performa yang stabil dibandingkan satu decision tree, serta cocok digunakan untuk klasifikasi multiclass. Selain itu, Random Forest juga mendukung pemrosesan data dalam skala yang besar menggunakan Apache Spark. Untuk target prediksi pada model ini adalah kategori usia atau age kategori, sedangkan fitur yang digunakan yaitu type index, country index, release year, dan genre count. Untuk hasil evaluasi, setelah model selesai dibangun, dilakukan evaluasi menggunakan beberapa metrik.
model menghasilkan nilai akurasi sebesar 63,81%, precision sebesar 62,29%, serta recall sebesar 67,90%, dan F1 score-nya sendiri sebesar 63,81%. Kami menggunakan F1 score karena distribusi kelas pada data tidak seimbang, sehingga akurasi saja belum cukup menggambarkan performa model. Awalnya, model hanya memperoleh akurasi sekitar 53%. Namun, setelah menambahkan fitur genre yang lebih spesifik, performa model meningkat menjadi sekitar 63%. Hal ini menunjukkan bahwa informasi genre memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap prediksi kategori usia suatu konten. Untuk kesimpulannya sendiri, kami dapat menarik kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa katalog Netflix didominasi oleh film atau movie dengan proporsi sekitar 70%, sedangkan TV show sekitar 30%. Untuk Amerika Serikat sendiri itu menjadi negara dengan jumlah produksi konten terbanyak, disusul India dan Inggris. Untuk genre yang paling banyak tersedia adalah international movies, kemudian dramas dan komedi. Untuk produksi konten mengalami peningkatan signifikan sehingga mencapai puncaknya pada tahun 2018, sebelum mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Pada analisis prediktif, model Random Forest berhasil mencapai akurasi sekitar 64% setelah dilakukan feature engineering. Hal ini menunjukkan bahwa Apache Spark mampu digunakan secara efektif, mulai dari proses pengolahan data hingga pembangunan model machine learning. Oke, selanjutnya akan dijelaskan proses implementasi proyek secara langsung menggunakan Google Colab. Untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan memaparkan langsung dari Google Colab-nya. Nah, untuk yang pertama kita siapkan adalah setup dari Apache Spark-nya sendiri, mana kita bisa install dengan perintah pip install PySpark. Kemudian kita import library-nya. Nah, kemudian kita buat dengan app name ini untuk namanya, kemudian master lokal berarti akan dijalankan dari komputer lokal kita. Kemudian yang selanjutnya kita upload datasetnya, dimana ini saya upload, kemudian masukkan. Nah, ini dicek untuk jumlah baris dan kolomnya. Ini jumlah baris ada 8.867 dan jumlah kolom ada 12. Nah, selanjutnya kita masuk ke eksplorasi dataset. Nah, pertama kita melihat dari skemanya. Kita cek tipe datanya. Misal untuk type itu tipe datanya string dan no label. Untuk show ID string, kemudian director string, country string, release year integer dan lain-lain. Kemudian kita coba untuk menampilkan 5 baris pertama. Nah, dengan menggunakan dfshow, ini kita bisa lihat isi dataset untuk yang 5 teratas. Misalnya, type-nya ada movie dengan judul Dick Johnson is Dead, dan ada director dan lain-lainnya. Kemudian, untuk statistik deskriptif, nah ini kita bisa untuk melihat isi dataset yang merupakan deskriptif. Di sini misal kita mau lihat release year-nya, totalnya ada 8.867, kemudian rata-rata dirilis di tahun 2014, kemudian main-nya 1925, berarti film paling tuanya adalah 1925 dan terbarunya di 2021. Kemudian yang selanjutnya langsung untuk distribusi nilai unik, di mana kita bisa cek nilai unik berarti yang jenisnya ada banyak gitu. Misal untuk type-nya ada 2 karena movie dan juga TV show, dan juga rating ada 18 jenis, dan juga country ada 749 jenis. Nah, ini untuk distribusi jumlah
movie berbanding dengan TV show. Jika movie itu ada 6.131, sedangkan TV show ada 2.676. Kemudian untuk rentan tahun rilis, ini yang paling lama ada 1925 dan terbaru di 2021. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke data cleansing. Yang pertama kita cek dulu missing value-nya dengan menggunakan df select. Nah, kemudian di sini tampil missing value ada banyak pada director, cast, country, date add, rating, duration. Nah, ini harus kita tangani. Nah, untuk bagian director, cast, dan country kita akan ganti value-nya dengan unknown. Nah, untuk bagian rating kita akan hitung modusnya, kemudian kita akan isi dengan modus tersebut. Nah, kemudian untuk bagian date add kemudian duration, kalau ada missing value maka kita akan drop dan hilangkan saja. Nah, kita cek kembali maka sudah tidak ada missing value di dalamnya. Kemudian untuk selanjutnya adalah kita tangani duplikasi data. Nah, di sini kita bisa cek jumlah baris sebelum hapus duplikat dan setelah hapus duplikat. Nah, di sini hasilnya sama, berarti jumlah duplikat yang ditemukan tidak ada. Nah, kemudian kita masuk ke bagian enrichment. Nah, kita bagian ini kita parsing kolom duration menjadi numerik, karena di mana movie itu biasanya durationnya adalah bentuknya menit. Nah, jika series itu bentuknya ada season dan juga episode. Nah, ini harus diseragamkan. Ini seperti ini. Jika movie minute, dan kemudian kalau TV show ini season. Kemudian kita ekstraksi negara utama. Nah, kalau dari satu film itu bisa diproduksi oleh beberapa negara. Contohnya seperti ini, ada United States dan juga India. Nah, kita pilih salah satu saja dan dipilih indeks ke 0 atau yang pertama. Jadi misal United States dan juga India, berarti yang dipilih adalah yang United States-nya saja. Nah, kemudian untuk penambahan kolom referensi. Nah, ini kita tambahkan dekade rilis. Jadi dari tahun rilis kita bagi 10, kemudian kita kalikan dengan 10, kemudian dibulatkan jadi integer. Jadi misal dari 2021 ini dengan rumus seperti ini, maka akan jadi dekade 2020. Kemudian yang selanjutnya kategorikal. Nah, di mana TV show dan movie kita ubah menjadi suatu indeks untuk memudahkan perhitungan. Nah, di bagian movie kita ubah menjadi indeks 0, dan juga untuk TV show kita ubah menjadi indeks 1. Kemudian untuk normalisasi kolom numerik kita ubah di bagian release year. Release year tadi kan ada dari 1925 sampai 2021. Nah, itu kalau diproses maka akan sangat besar datanya. Kemudian kita coba ubah menjadi suatu indeks dari 0 ke 1. Nah, dari 0 itu yang paling lama dan 1 itu dari terbaru. Misal 2021 berarti karena terbaru dia indeksnya 1. Kemudian jika kurang dari 2021, misal 2018, kita menjadi 0,9 sekian-sekian. Nah, begitu pula untuk yang lain. Nah, untuk bagian 8 akan dijelaskan oleh teman saya, Faiz Ismail. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahap analisis dan visualisasi data. Pada tahap ini, tujuan utama kami adalah memperoleh insight mengenai karakteristik konten Netflix menggunakan visualisasi yang mudah dipahami. Untuk yang pertama, kita memperbandingkan jumlah movie dengan TV show. Oleh karena itu, kami menggunakan fungsi group by type count untuk menghitung jumlah data berdasarkan jenis kontennya. Kemudian
order by FTX ini digunakan agar hasil diurutkan dari jumlah terbesar. Setelah itu, hasil Spark diubah menjadi pandas menggunakan pandas. Karena Matplotlib membutuhkan format data frame pandas, terakhir data divisualisasikan menggunakan fungsi pltpy untuk menghasilkan pie chart. Di sini bisa dilihat di grafiknya, terlihat bahwa jumlah movie jauh lebih banyak dibandingkan jumlah TV show. Hal ini menunjukkan bahwa katalog Netflix lebih didominasi oleh film dibandingkan dengan serial televisi. Selanjutnya, visualisasi kedua bertujuan untuk mengetahui negara mana yang paling banyak memproduksi konten Netflix. Pertama, kami menghapus data bernilai amount, kemudian dilakukan group by main country, lalu untuk menghitung jumlah konten setiap negara. Setelah itu, hasil diurutkan secara menurun menggunakan order dash count dan hanya diambil 10 negara teratas menggunakan limit 10. Dan seperti sebelumnya, kami menggunakan jadi buat menggunakan PLT, tapi menggunakan bar hingga menghasilkan horizontal bar chart. Nah, dari grafik dapat dilihat bahwa Amerika Serikat menjadi negara dengan jumlah konten terbanyak, disusul oleh India, United Kingdom, lalu ada Kanada dan beberapa negara lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar konten Netflix berasal dari negara-negara dengan industri perfilman yang besar. Oke, selanjutnya genre paling populer. Kolom genre pada dataset Netflix berisi lebih dari satu genre dalam satu kolom. Oleh karena itu, digunakan fungsi split untuk memisahkan genre, kemudian fungsi export untuk agar setiap genre menjadi baris tersendiri. Setelah itu dilakukan group by agar menghitung frekuensi kemunculan setiap genre yang hasilnya akan divisualisasikan menggunakan horizontal bar chart lagi. Dari hasil visualisasi terlihat bahwa genre seperti international movies, drama, dan komedis merupakan genre yang paling banyak tersedia di Netflix. Artinya, pengguna memiliki pilihan yang sangat besar pada kategori tersebut. Untuk visualisasi selanjutnya ada tren konten jumlah dirilis per tahunnya dalam line chart. Nah, pada visualisasi ini, kami hanya mengambil data mulai dari tahun 2000 menggunakan filter release year lebih dari atau sama dengan 2000. Kemudian data dikelompokkan berdasarkan tahun rilis, lalu jumlah konten setiap tahun dihitung menggunakan group by release year on. Selanjutnya divisualisasikan menggunakan PLT plot sehingga menghasilkan line chart seperti ini. Bisa dilihat bahwa grafik menunjukkan bahwa jumlah konten Netflix meningkat secara signifikan mulai sekitar tahun 2015, yang mana hal ini menunjukkan bahwa Netflix mulai melakukan ekspansi produksi dan distribusi konten secara besar-besaran pada periode tersebut. Oke, selanjutnya distribusi rating konten menggunakan bar chart. Nah, visualisasi terakhir ini menghitung jumlah kategori rating menggunakan group by rating, lalu kemudian divisualisasikan dalam bentuk bar chart. Dari grafik kita bisa melihat bahwa rating TV MA dan TV 14 merupakan rating yang paling tinggi dan dominan. Dengan rating TV MA-nya itu ada 3.209 dan TV 14 itu ada 2.157. Artinya sebagian besar konten Netflix ditujukan untuk remaja hingga penonton dewasa. Untuk kesimpulannya, analisis deskriptif memberikan beberapa insight penting. Pertama, katalog Netflix didominasi oleh movie. Kedua, Amerika Serikat menjadi negara dengan produksi konten terbanyak. Ketiga, genre drama, komedi, dan international movie merupakan genre yang paling populer. Keempat, jumlah konten meningkat pesat setelah tahun 2015 dan 2016. Lalu dan terakhir, mayoritas konten memiliki rating TV MA dan TV 14 sehingga lebih banyak ditujukan untuk penonton dewasa.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tahap analisis prediktif. Pada tahap ini, kami membangun model machine learning untuk memprediksi kategori rating usia suatu konten berdasarkan karakteristik yang dimiliki. Untuk model yang dipilih, kami menggunakan model Random Forest Classifier. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, memilih model ini karena mampu menangani data kategorikal maupun numerik secara bersamaan. Selain itu, Random Forest memiliki akurasi yang baik, tahan terhadap overfitting, dan cocok digunakan pada dataset dengan jumlah data yang cukup besar. Oke. Pertama, kita mempersiapkan data dulu untuk modeling. Pertama, kita membuat fitur tambahan seperti is horror terror, ada is kids family, dan lainnya. Masing-masing fitur ini bernilai 1 apabila genre tersebut dimiliki oleh suatu konten, dan jika 0 jika tidak. Nah, tujuan penambahan fitur ini adalah agar model memperoleh informasi tambahan mengenai jenis konten. Oke, selanjutnya rating asli Netflix disederhanakan menjadi 3 kategori utama menggunakan fungsi kategori rating. Nah, kategori tersebut yaitu ada anak-anak, lalu remaja, dewasa. Nah, sedangkan rating yang jarang muncul dimasukkan ke kategori lainnya dan kemudian dihapus dari proses pelatihan. Nah, tujuannya adalah untuk membuat distribusi kelas lebih sederhana dan lebih seimbang. Oke, selanjutnya kita melakukan encoding. Karena algoritma machine learning tidak dapat membaca data bertipe teks, maka digunakan string indexer untuk mengubah data kategorikal menjadi angka. Contohnya, ini ada data dari kolom main country dirubah menjadi country index, dan juga data dari X kategori dirubah menjadi label. Oke. Selanjutnya, setelah seluruh hasil fitur engineering dan encoding berhasil disiapkan dalam bentuk numerik, nah seluruh fitur tersebut digabungkan menggunakan vector assembler menjadi satu kolom bernama features calls. Nah, kolom inilah yang nantinya akan digunakan sebagai input oleh model Random Forest. Oke, selanjutnya kita melakukan split data. Dataset ini akan dibagi menjadi 80% untuk training dan 20% untuk testing menggunakan fungsi random split. Oke, selanjutnya untuk pelatihan model. Nah, model Random Forest dibuat menggunakan Random Forest Classifier, dan dengan parameternya antara lain itu ada features calls sama dengan features yang sudah kami deskripsikan tadi. Lalu ini ada label call-nya label, terus 6 trees-nya 50 digunakan agar prediksi lebih stabil tanpa memperlama proses pelatihan secara berlebihan. Next step-nya itu 8 untuk mencegah overfitting sekaligus tetap mampu menangkap pola yang cukup kompleks. Lalu max bins-nya itu 100 karena dataset memiliki fitur kategorikal seperti main country dengan banyak kategori sehingga diperlukan jumlah bin yang lebih besar agar proses pemisahan data oleh algoritma berjalan dengan optimal. Nah, terakhir ada seed bernilai 42 digunakan agar proses pelatihan bersifat reproducible atau menghasilkan output yang konsisten ketika eksperimen dijalankan kembali. Nah, dan setelah selesai mendeklarasikan parameter yang digunakan, kemudian model dilatih menggunakan fit train data hingga menghasilkan model yang siap melakukan prediksi. Nah, setelah model selesai dilatih, dilakukan prediksi terhadap data testing menggunakan transform. Kemudian performa model diukur menggunakan 4 metrik, yaitu ada accuracy, F1 score, precision, recall, yang mana seluruh metrik ini dihitung menggunakan multi-classification evaluator, yang mana menghasilkan akurasi 0,6381, F1 score-nya 0,6229, presisinya itu 0,6797, dan recall-nya itu 0,6381. Nah, berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh nilai akurasi sebesar 63%,
Artinya, model mampu memprediksi kategori rating dengan benar pada sekitar 63% data uji. Nilai precision sebesar 67% menunjukkan bahwa prediksi yang dihasilkan cukup akurat, dan nilai recall-nya itu sebesar 63% menunjukkan sebagian besar data pada setiap kategori berhasil dikenali oleh model, sedangkan nilai advanced score-nya sebesar 62% menunjukkan keseimbangan yang lumayan baik antara precision dan recall. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa Random Forest mampu melakukan klasifikasi kategori rating dengan performa yang baik. Nah, dari analisis prediktif yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa karakteristik seperti jenis konten, negara asal, tahun rilis, jumlah genre, serta kategori genre memiliki hubungan yang cukup kuat terhadap kategori usia suatu konten. Dengan memanfaatkan algoritma Random Forest, sistem mampu mempelajari pola-pola tersebut dan menghasilkan prediksi dengan tingkat akurasi yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan Big Data Analytics menggunakan Aperture Spark MLlib efektif untuk mendukung proses klasifikasi pada dataset Netflix. Oke, demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai analisis data Netflix menggunakan Aperture Spark dan Machine Learning. Semoga bermanfaat dan terima kasih.